Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3 NPM 7420120179, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview tugas pertemuan kelima mengenai hukum pidana lanjutan bab 2 tentang penyertaan, deal naming part 3. Bentuk keempat, penganjur atau whitlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah satu, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Kemudian yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut auctor materialis. 3. Pelaku materialis atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu. Ibu Rini mau gak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Ibu Rini tonjok dulu orang yang bernama Tiara. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu, yaitu nilai bagus. Ini masuknya memberi atau menjanjikan sesuatu. Bersifat imaterial sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu yang bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Kemudian di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah 1. Untuk kepastian hukum, 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazwinkel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Contoh, Pak Saragi bercerita kepada Ibu Dewi tentang keberhasilan saudaranya di Jampang, dan di sana adalah orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang. Cari uang 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja, tentu saja supaya Ibu Dewi tertarik. Dalam hal ini Pak Saragi menggerakkan Ibu Nopita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya, apabila dorongan atau paksaan, ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka termasuk dalam menggerakkan. Contoh daya upaya menyuruh, Tuti adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di bank kedatangan perampok, dan si perampok tersebut menodongkan pistol ke kepala Tuti supaya membuka berangkas kasir dan mengambil uangnya yang ada di dalam berangkas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pistol, Tuti tidak dapat berkutik dan melawan, sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Nah, di sini Tuti sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya daya dan upaya dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat. Maka ini termasuk menyuruh, dikarenakan Tuti tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Bentuk kelima, medeflictage atau pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua hal bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, dan keterangan.
1. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pemidanaan untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pada pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Kemudian pasal 232 ayat 3 penyimpangan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. 2. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pasal 57 ayat 3. Untuk pasal tambahannya sesuai yang tercantum dalam pasal 10 sub B. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP, penganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja atau dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi, oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mujianto dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk membantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan atau corpus delicti naming, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Kemudian pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci. Sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B adalah hendak mencuri. Bahkan A berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review pertemuan 5 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.